Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha melihat hambanya yang berbuat baik. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang telah menyampaikan petunjuk kepada umat manusia menuju jalan kebenaran. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita bertemu dalam program Tuntunan Berziarah dan Ziarah Wali Songo. Dari program ini akan kita ketahui apa dan bagaimana berziarah, serta tempat-tempat mana sajakah yang seyogianya kita ziarahi. Berziarah merupakan suatu perjalanan dalam rangka memperoleh pelajaran untuk memahami ayat-ayat kauniyah serta ayat-ayat Qur'aniyah. Berikut ini ayat Al-Quran serta terjemahannya yang menjelaskan tentang berziarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berijtihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 35. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi telah kita simak bersama ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berziarah. Selanjutnya, untuk menambah pengetahuan kita serta memperdalam pemahaman tentang berziarah, marilah kita ikuti bersama penjelasan dari Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang memperoleh fadal, anugerah menunaikan rukun Islam yang kelima, haji, selalu mengunjungi ke kota suci Madinah. Kunjungan ke kota suci Madinah ini sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi jamaah haji kita Indonesia, bahkan bagi jamaah haji dari segenap penjuru dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah, untuk tujuan apa ke kota suci Madinah itu? Tujuan utama berziarah ke kota suci Madinah itu tiada lain adalah untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kini berada di dalam kompleks Masjid Nabawi, Madinah. Ziarah ke makam para Rasul, para Nabi, para wali, dan para ulama solehin memiliki dua sudut pandang. Di satu sisi, memang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur
fazurul kubur fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Semula aku melarangmu melakukan ziarah kubur, tapi kini lakukanlah ziarah kubur, karena hal itu membuatmu tidak bergantung pada materi di dunia ini, serta mengingatkanmu akan kehidupan akhirat. Dan di sisi yang lain, bahwa ziarah itu merupakan kebutuhan kaum muslimin sendiri untuk berwasilah, untuk bertawassul di dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul atau wasilah adalah upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam konteks ini melalui pendekatan terhadap para aulia illah, para kekasih Allah, agar doa yang kita panjatkan lebih dikabulkan. Sebagai ilustrasi, permohonan bantuan kepada presiden misalnya akan lebih berhasil manakala permohonan tersebut memperoleh rekomendasi dari orang-orang dekat beliau. Rekomendasi itulah di dalam konteks doa disebut tawassul atau wasilah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allahum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk pendekatan diri kepada Allah, dan beristihadlah pada jalannya supaya kamu memperoleh keberuntungan. Akhirnya, mari kita berziarah dengan baik dan benar sesuai tuntunan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-sekali Anda meminta kepada yang kita ziarahi. Mintalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang para wali yang kita ziarahi, kita jadikan perantara, kita jadikan wasilah, agar doa yang kita panjatkan, yang kita pohonkan, lebih besar kemungkinannya dikabulkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengar bersama penjelasan dari Bapak Kiai tentang berziarah. Kaum muslimin yang berbahagia, sudah menjadi kelaziman bagi orang-orang yang berziarah untuk membacakan kalimah-kalimah thayyibah. Berikut ini, mari kita ikuti bersama contoh bacaan tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tata cara berziarah ialah sebagai berikut. Pertama, membaca salam ketika memasuki komplek makam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Kemudian setelah duduk di dekat makam yang kita tuju, kita mulai membaca bacaan tahlil yang diawali dengan iftitah bil Fatihah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ila jami'i awliya'illahi tis'ati wa ila jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. Setelah itu
membaca urutan bacaan sebagai berikut. Surat Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai akhir. Surat Al-Falaq 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir. Dan surat An-Nas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Perlu diingat, ketiga bacaan tersebut kita akhiri dengan bacaan takbir. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim sampai dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Disambung surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Diteruskan surat Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan ayat kursi. Dilanjutkan dengan 3 ayat akhir surat Al-Baqarah, yaitu ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-ayah 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Al-ayah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-ayah. Ketika mengakhiri surat Al-Baqarah, ada bacaan yang diulang dengan mengangkat tangan. Tepatnya wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dibaca 3 kali misalnya. Kita lanjutkan bacaan anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Dibaca 3 kali misalnya. Kita akhiri dengan bacaan wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid, yakni akhir ayat 73 dari surat Hud. Sebelum membaca sholawat, kita awali membaca surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diteruskan membaca sholawat 3 kali. Yang pertama, Allahumma salli afdhala sholatin ala as'ati makhluqatika nuril huda. Yang kedua, Allahumma salli afdhala sholatin ala as'ati makhluqatika syamsid duha. Dan yang ketiga, Allahumma salli afdhala sholatin ala as'ati makhluqatika badrid tuja. Masing-masing sholawat tersebut disambung dengan bacaan Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Kemudian kita akhiri wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in.
Kemudian membaca tasbih dirangkai istighfar 3 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian membaca bacaan zikir. Afdhaluz zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibaca 11 kali atau lebih. Lalu kita akhiri la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang terakhir membaca tasbih. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dibaca 7 kali atau lebih. Dan kita akhiri Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rangkaian bacaan tahlil tersebut kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah dan doa tahlil. Inti doa tahlil adalah seperti contoh berikut. Allahumma taqabbal wa ausil mithla thawabi ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wal awliya'it tis'ati wa ila jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhussu khususan man ijtama'na hahuna bisababihi wali ajlih. Dan seterusnya sebagaimana lazimnya doa tahlil. Nah, demikian rangkaian bacaan tahlil, semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama contoh bacaan tahlil yang sebaiknya kita amalkan ketika kita berziarah. Kaum muslimin,
Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak terlepas dari peranan para wali yang tergabung di dalam Wali Songo. Warisan budaya yang mereka tinggalkan tidak sekedar masjid ataupun makam. Namun, yang paling penting dari itu semua adalah tumbuh dan berkembangnya masyarakat Islam yang dapat kita saksikan hingga saat ini. Selanjutnya, kaum muslimin kami ajak untuk berziarah ke makam-makam Wali Songo.